Sebuah speaker soundbar dari Edifier yang bisa nambah setup kamu jadi lebih kece karena model dan desainnya itu kekinian banget. Jadi buat anak muda, terus untuk yang suka gaming atau yang memang suka dengan tampilan-tampilan ruangan yang estetik, ini kayaknya cocok banget sih. Jadi kita akan bahas Edifier MG250, sebuah speaker soundbar dengan daya yang kecil tapi powernya tuh gede loh. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Hai, balik lagi di Frey Gaming Channel bareng sama Seto di sini. Dan seperti yang tadi kita udah bilang, kita akan mereview, unbox, apa aja lah sebuah speaker dari Edifier yang dia itu soundbar, nggak gede-gede banget, tapi suaranya oke banget gitu. Dan harganya pun terjangkau ya. Harganya itu cuman 500 ribuan aja, mungkin kayak lebih dikit atau bisa kurang tergantung teman-teman bisa dapat di toko yang mana kayak gitu. Jadi di sini itu dia bisa dual connection, jadi bisa pakai USB dan juga Bluetooth. Terus udah ada RGB lightingnya, udah ada mikrofonnya. Jadi kalau kita mau terima telepon, jadi gampang aja, tinggal terima aja, nggak perlu kita mindah-mindah mikrofon atau deketin device kita. Udah bisa connect ke aplikasi dan juga Bluetoothnya udah versi 5.3. Kontrolnya pakai touch control, nanti ada di atasnya. Oke, langsung aja kita lihat isi package-nya. Nah, isi package-nya itu ada speakernya, jadi ini speakernya dan juga buku panduan, lalu ada kartu garansi ya. Yang pastinya ini udah garansi resmi dari Harman Indonesia. Garansinya juga nggak main-main, 3 tahun. Dan ini speakernya itu desainnya keren ya. Desainnya tuh tajam-tajam, futuristik banget, anak muda banget. Dan bisa dibilang ini juga gaming juga. Tapi ini juga terserah kalau mau dipakai di mana. Bisa untuk setup desktop, bisa untuk itu ya buat TV atau mungkin di kamar aja buat kita setel-setel pakai Bluetooth juga bisa. Bentuknya kayak gini, di depan ada logo Edifier-nya, lalu di bawah ada lampu RGB-nya. Lampunya itu di bawah dan di atas itu ada tombol-tombol. Tombolnya itu touch ya, jadi kita nge-tap aja. Jadi ada tombol power, lalu sebelah tombol power ada mikrofon, di sebelahnya lagi ada tombol untuk ngatur RGB-nya. Terus di bawahnya ada tombol volume down, terus tombol play pause dan tombol volume up. Nah untuk modenya, nah itu tadi kita pencet tombol power untuk ganti mode. Jadi mode USB atau mode Bluetooth. Tapi nggak ada itu ya. Kita nggak bisa connect pakai aux 3,5 mm. Jadi untuk ke TV kayaknya koneksinya cuman bisa Bluetooth atau USB. Jadi kayak gitu aja sih. Mungkin USB-nya yang nggak support, nggak bisa baca audio card itu. Ya kita mungkin ngandalinya ya USB-nya buat power aja, lalu kita sambungin speakernya pakai Bluetooth kayak gitu. Kalau di PC nggak ada masalah, itu gampang banget. Kita udah nyolokin ke USB, langsung connect ke speakernya kayak gitu. Nah untuk powernya sendiri, jadi speaker ini itu membutuhkan daya sebesar 5 watt aja karena drivernya itu ada di kanan dan kiri, itu masing-masing 2,5 watt. Jadi di total 5 watt. 5 watt tapi suaranya itu termasuknya kenceng loh. Kayak gitu. Jadi kecil sih. Dayanya kecil, bentuknya juga nggak terlalu gede tapi dia tenaganya lumayan besar. Nah untuk build quality-nya sendiri, jadi ini bahannya tuh plastik tapi plastiknya solid banget sih, keras banget. Jadi kita tekan-tekan juga dia nggak ada yang nggak ada yang cekung-cekung gitu. Terus di depan itu grillnya plastiknya lebih tebal lagi. Terus di belakang juga ini tebal sih. Di bawah itu ada karet ya buat stoppernya kayak gitu biar nggak goyang-goyang. Solid sih ini, walaupun plastik tapi bener-bener solid banget dan termasuk berat, jadi nggak gampang geser-geser. Termasuknya lumayan berat karena memang speaker ini juga nggak akan dipakai outdoor ya. Jadi speaker ini memang speaker indoor.
Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita cobain gimana kualitas suara dari Edifier MG250 ini. Oke, tadi kita udah cobain gimana rasanya pakai speaker Edifier MG250 ini. Jadi kalau disclaimer dulu nih, secara tampilan itu bener-bener sih nambah kece. Jadi kita bisa nambah nambah ada visual dikit lah. Kita bisa ada lampunya, terus dia juga bentuknya oke, keren. Jadi waktu kita pakai di setup desktop atau cuman kita taruh di kamar aja atau di sebuah ruangan, jadi buat emang daily speaker ruangan gitu, ruangan tertentu, itu keren sih. Jadi secara bentuknya dan juga ada lampunya itu semakin nambahin visual yang enak buat dilihat kayak gitu. Nah, untuk kualitas suaranya, secara power, walaupun speaker ini cuman minta daya 5 watt dan juga memang kapasitasnya 5 watt sih, itu surprisingly dia tenaganya lumayan loud ya, loudnessnya itu kenceng, dan waktu kita volumenya di angka 100% itu dia nggak ada peaknya, dia masih terdengar jelas. Tenaganya juga itu kalau dibilang berisik udah berisik sih, tenaganya gede lumayan, itu terbilang masih jelas, nggak pecah, nggak serak juga. Jadi memang benar-benar ini walaupun tenaganya kecil, kita paksa ke maksimal powernya, itu masih enak buat didengerin. Dan untuk tuningnya sendiri, nah tuningnya kalau Edifier ini agak ganjil dia nulis speknya sih. Dia nulisnya itu 80 Hz ke 19.000 Hz. Tapi emang bener sih kayaknya. Jadi memang kalau kita nyari frekuensi sub bassnya ya nggak tebel-tebel banget, karena memang dia frekuensi range-nya juga nggak sejauh itu. Tapi untuk suara-suara bassnya kayak kick, tone bass itu masih kedengeran enak banget dan jelas. Nggak low mid-nya pun juga nggak ganggu ya. Jadi kita masih denger low mid secara masih kerasa tebel, dan juga ada tebel lagi di area bassnya. Lalu untuk middle-nya, nah middle-nya ini nggak tuning V-shape, jadi untuk ngejar soundstage yang lebih luas, biasanya emang speaker itu nggak dituning ke V-shape. Kalau V-shape jelas nanti akan memakan soundstage ya, jadi kayak reverb atau kejelasan dari vokal-vokal itu akan turun. Tapi di sini nggak, soundstage-nya luas, walaupun speaker ini kecil, stereonya masih kerasa, dimana kanan dan kirinya itu masih lumayan kerasa, walaupun enggak selebar itu, karena mengingat dimensi dari speaker ini pun juga nggak terlalu panjang ya, segini aja sih, tapi cukup kalau ada di depan kita itu kerasa banget stereonya. Dan untuk treble-nya sendiri, ini enak nih. Jadi detail dari mid high lalu ke yang bener-bener presence-nya itu, treble dan presence-nya itu ke 12.000 ke atas, kedengeran enak sekali detailnya. Jadi suara gemericik air, suara hi-hat, dan suara tone yang butuh high yang ke presence gitu enak banget sih. Jadi overall oke, tapi bukan buat outdoor, karena ya mengingat powernya pun kecil, jadi pasti nggak kedengeran jadinya. Tapi untuk indoor itu aman banget dan enak banget. Oh iya, speaker ini itu harganya sekitar 500.000, tadi kita udah bahas, kita ingetin lagi ya. Jadi murah banget untuk speaker soundbar yang penggunaannya pun gampang. Kita bisa multi connection juga, bisa Bluetooth, bisa USB. Dan ini udah ya sesuai kebutuhan lah untuk sehari-hari. Jadi gimana menurut teman-teman? Kalian bisa tulis pendapat di kolom komentar di bawah. Atau mungkin teman-teman yang udah pakai Edifier MG250 ini bisa share pengalaman kalian, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan tinggalin komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow sosial media kita ya, ada di Instagram dan
TikTok, dan juga jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video kita yang lainnya. Bye-bye!